Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli badihil kiram wa khususan li walidayna wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lau haqqun alaina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab wa li jam'il mu'allifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang barzakh di beberapa informasi tentang situasi di alam barzakh. Insyaallah kemarin terakhir sampai pada masalah pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi masalah barzakh ini masalah gaib. Yang penting kata ahlul ilmi ayyukirrul insan bi'adzabil qabr, ya, tentang azab itu yang penting diyakini, diakui. Wala yastaghilu bi kaifiyatih, tidak perlu sibuk mencari tahu bagaimana caranya karena tidak bisa dijelaskan. Cuman ada informasi dari Rasulullah gitu aja. Kemarin ada masalah ruhnya gimana, kembali ke jasad, ada yang antara jasad sama kafan, ada yang sampai di dada saja. Itu semua itu penjelasan-penjelasan berdasarkan informasi yang sampai kepada para ulama yang berpendapat itu. Lalu kemarin ada dua pendapat kalau ada orang yang tidak percaya adanya azab kubur atau masalah di barzakh itu ada dua hal. Ada kalanya karena kemudian la yajuzu min tariqil akal, secara akal itu tidak masuk akal, jadi dia tidak percaya, maka orang seperti ini berarti keluar dari Islam. Kemarin sampai itu. Nah sekarang yang kedua, ada yang berpendapat hadza yajuzu walakin la yasbutu, bahwa azab kubur itu ya mungkin saja tapi tidak tetap, tidak pasti, belum tentu juga. Memang kita sama-sama belum tahu. Nah, fanahnu qad rawaina minal akhbar ma fihi muqni'un liman sami'aha. Maka penulis kitab ini, Syekh Nasr, saya menjelaskan beberapa yang saya tahu dari beberapa hadis al-akhbar itu. Yang di situ ada penjelasan yang muqni'un, yang bisa membuat tenang orang-orang mendengarnya. Jadi yang bisa diterima dan difahami. Bahkan fi kitabillahi ta'ala dalilun ala dzalik, dalam kitab Allah pun Al-Qur'an maksudnya juga ada dalil bukti adanya azab kubur itu. Ini qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini surat Toha 124. Ini ada terusannya. Jadi apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini besok di akhirat itu buta. Nah, maka mereka mengeluh, Tuhan kenapa saya buta? Bukankah dulu di dunia saya bisa melihat? Maka kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini orang-orang yang melupakan Al-Qur'an. Itulah kata Allah, gara-gara dulu telah datang kepadamu atatka ayatuna, ayat-ayat dari saya, kata Allah, maksudnya Al-Qur'an itu, fanasitaha, kamu lupakan ayat itu, kamu nggak peduli, nggak mau baca, nggak ingin memahami, apalagi mengamalkan. Hidupmu ya seperti hewan aja, nggak peduli dengan tuntunan, peringatan, arahan dari saya. Fakadzalikal yauma tunsa, oleh karenanya maka hari ini kamu saya lupakan, tidak saya urus, namanya gitu. Ini orang-orang yang nggak peduli dengan kitab dan ayat Allah,
di akhirat besok buta, tidak tahu apa-apa, gelap gitu ya. Nah ini siapa itu? Man a'rado an dzikri. Maka barang siapa yang berpaling, a'rado itu tidak peduli, an dzikri dari peringatanku, maksudnya dzikri ya Quran itu, karena nama lain Al-Quran itu az-dzikra ya. Allah menyebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzikra itu nama lain dari Al-Quran. Maka kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku ini, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh dia nanti mengalami penghidupan yang sempit, yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan besok aku giring mereka dari kiamat dalam keadaan buta. Tadi itu tulisannya. Nah, qala jama'atun minal mufassirin, para mufassirin mengatakan ini al ma'isyatu dongku, yang dimaksud ma'isyah yang sempit ini, penghidupan yang sulit, yang sempit itu adzabul qabri. Nah, para mufassir menafsiri ma'isyatan dongka itu di kuburan. Jadi kalau di kiamat nuhsyaru tadi, nahsyuru yaumil qiyamati a'ma, kalau ini penghidupan sempit itu di kuburan. Itu artinya ada ya, azab kubur itu. Ini firman Allah. Wa qala ta'ala, ada lagi firman Allah yang tadi sudah disebut sebelumnya ya, kemarin, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya wal fil akhirah. Kemarin ada 3 keterangan ya, ketika mati, ketika di kuburan, dan ketika di akhirat. Itu Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, yang tetap, yang kuat, yaitu kalimat tauhid itu. Itu sumber-sumber Al-Quran yang menegaskan azab kubur itu ada. Memang kita belum tahu, belum meyakini, belum melihat, belum merasakan, tetapi harus meyakini adanya. Jadi itu beberapa keterangan. Kemudian qala Al-Faqih rahimahullah, hadatsani Abu Ja'far bi isnadih an Sa'id bin Musayyab an Amr an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udkhilal mu'minu qabrahu. Jadi kata Nabi, apabila orang mukmin sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, sudah dikubur meninggal itu, atahu fatanal qabri, maka datang kepadanya 2 pemfitnah, maksudnya 2 malaikat ya. Jadi fitnah itu bisa dimaknai ujian, karena akan menguji kepada mayit ini, ditanya siapa Tuhanmu, kan itu diuji. Ada juga yang memaknai fitnah itu ya hal yang menakutkan, yang tidak menyenangkan. Nah itu ada 2, namanya mungkar sama nakir. Fa ajlasahu, nah ini bahwa mayit itu duduk, itu kata Nabi. Nah kita tidak bisa bayangkan gimana duduknya, tidak usah ditanya kaifiahnya, cuman kata Nabi. Jadi fa'jlasahu, kedua malaikat ini mendudukkan orang ini fi qabri, di kuburannya. Wasa'alahu, keduanya bertanya kepada mayit mukmin ini tadi ya. Wa innahu la yasma'u hafaqoni alihim idza wallau mudbirin. Nah sesungguhnya orang mayit itu, nah ini rujuknya kepada mayit mukmin tadi itu. Sungguh dia itu mendengar hafaqoni alihim, apa namanya? Hafaq itu derap kaki, sandal. Ni'al itu sandal orang-orang yang telah menguburkan dia. Idza wallau mudbirin, ketika para pengantar ke kubur itu pulang, mudbirin kembali, meninggalkan kuburan itu. Jadi ini tentu tidak bisa kita bahas, cuma kata Nabi, mayit itu mendengar suara sandalnya orang-orang yang pulang itu. Ini kata Nabi. Maka kalau kemudian Pak Mudin mentalkin itu, dengar apa enggak ya, kita sama-sama enggak tahu, cuma kata Nabi seperti ini. Nah jadi tidak usah dibahas, Pak Mudin kok bocorno soal malaikat mungkar nakir gitu. Itu kan guyonan, tidak boleh. Ini masalah iman ya, tidak boleh dipakai guyonan. Jadi itu hanya masalah iman. Tapi kata Nabi, mayit itu mendengar hafaqoni alihim, terumpah telapak sandalnya orang-orang yang mengubur itu. Fayakulani, maka kedua malaikat tadi mengatakan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Jadi ini talqin yang dibaca Pak Mudin itu mengambil dari hadis ini. Itu bukan bid'ah, itu hadis Nabi. Nabi yang mengatakan nanti pertanyaannya itu, siapa Tuhanmu gitu.
Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu kata Nabi. Jadi ini secara tekstual Nabi menyebut itu. Tapi ada hadis yang lain tidak man nabiyuka, tetapi malaikat ini Mungkar Nakir membawa atau menunjukkan sosok Nabi. Ata'rifu hadza, kamu tahukah orang ini? Nah, kalau orang mukmin tahu, huwa Rasulullah. Nanti di sini juga ada ya ceritanya. Nah, ketika ditanya fayaqulu, maka orang mukmin ini mengatakan Allahu Rabbi. Kok bisa? Sejak di dunia dia sudah mengatakan itu tadi. Allah sudah yusabbitu. Allah akan tetap memantapkan ucapan bil qauli sabit, dengan ucapan yang tetap itu, bahwa Tuhannya Allah itu sejak di dunia dan sampai di akhirat kan itu. Fil hayati dunya fil akhirah. Jadi ketika ditanya Mungkar Nakir, Tuhanmu siapa? Allah, jelas. Wal Islamu dini, nah agamaku ya Islam, jelas. Wa Muhammadun nabiyyi, jadi 3 pertanyaan tadi dijawab dengan tepat. Fayakulani, maka kedua malaikat ini berkata pada dia, lahu sabbatakallah summa num atau nam atau num yang betul, qariril ain, mudah-mudahan Allah atau Allah sudah memantapkan jawabanmu, sudah membenarkan jawabanmu, silakan tidur. Num itu fi'il amar dari nama ya namu num, tidurlah. Qariril ain, dengan tenang. Qariril ain itu dengan mata yang sejuk, yang tenang, yang tidak ada ketakutan. Ini wa huwa qaulu ta'ala ini, maka inilah firman Allah, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya fil akhirah. Jadi orang-orang mukmin tetap akan dimantapkan ucapannya, ucapan tauhidnya selama di dunia sampai di akhirat. Ini yakni yusabbituhumullah ala qaulil haqqi. Jadi Allah memantapkan mereka untuk bisa berkata yang benar, qaulil haq, untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Sebaliknya wa yudhillullahu zalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi artinya kita tidak boleh ya berbuat zalim, karena nanti di kuburan kita bisa dipelencengkan oleh Allah, tidak bisa jawab itu. Meskipun di dunia mungkin pernah, tapi kalau banyak kezaliman yang dilakukan, maka yudhillullah, Allah yang menyesatkan mereka. Meskipun pernah itu tapi tidak bisa jawab. Nanti ada penjelasan di belakangnya itu ya. Ditanya marabbuka, ma'adri, saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Ini yakni al-kafirin, yang dimaksud al-zalimin adalah al-kafirin. La yuwaffiquhumullah, la yuwaffiquhum liqaulil haqqi. Jadi Allah tidak menolong mereka, tidak membenarkan mereka untuk bertutur kata yang benar tadi itu, sehingga tidak bisa. Nah, jadi itu kalau orang mukmin ya. Sebaliknya idza udkhilal kafir awil munafik. Nah, tapi sebaliknya kalau yang dikubur ini orang kafir atau orang munafik, qala lahu, maka sama pertanyaannya. Kedua fattanal qabri tadi, kedua malaikat yang menguji di kuburan itu mengatakan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka, fayaqul la adri, yani orang kafir ya tidak tahu, wah saya tidak tahu. Fayakulani, maka kedua malaikat ya sebenarnya juga sudah tahu, la daroita, memang kamu tidak akan tahu, karena kamu tidak percaya ketika di dunia sudah tidak tahu, sudah tidak mengenali Tuhanmu. Fayudrabu bimar zabatin yasma'uha ma bainal hafiqain ilal jinna wal insa, maka dia dipukuli. Jadi marzabah itu palu besar yang pukulan ini didengar oleh seluruh makhluk ini, ma bainal hafaqain. Apa hafaqain tadi? Kalau langkah ya antara langit dan bumi, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Ini juga ada keterangan hadis Nabi yang lain ya. Jadi Nabi juga menceritakan banyak orang itu yang menjerit-jerit di kuburan karena diazab oleh dua malaikat ini. Seluruh makhluk mendengar kecuali as-saqalain, yaitu jin dan manusia ini tidak mendengar. Itu kata Nabi. Jadi ayam itu kalau ada di kuburan itu mendengar, semut itu dengar siapa yang dipukuli, yang teriak-teriak itu. Tentu dengan pendengaran mereka. Nah, jadi
Ini masih terkait dengan adzabul qabr. Warawa Abu Hazim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bika ya Umar. Ini tentang Umar bin Khattab ya, dari anaknya, dari Abdullah. Jadi satu ketika Abdullah cerita dulu, bapak saya Umar itu ditanya oleh Nabi, kaifa bika ya Umar idza ja'aka fatanal qabri. Jadi tentang mungkar nakir, artinya Nabi sudah pernah menjelaskan ini ya. Jadi besok di kuburan itu ada 2 malaikat yang akan menginterogasi kamu. Nah, satu ketika Nabi itu ya tanya, Umar, gitu, ada Umar, gimana Umar kamu kalau besok ketemu 2 malaikat itu, mungkarun wa nakir. Ini disebut oleh Nabi, namanya mungkar dan nakir itu. Malakani aswadani azraqani yan yunkhitani al-ardo bi anyabihima. Jadi Nabi menjelaskan sebagian ciri mungkar nakir itu. Dia adalah 2 malaikat aswadani, hitam, maksudnya itu serem gitu ya, yang hitam. Azraqani, matanya itu biru, Abu Hamad, pokoknya matanya yang seram itu, mata yang ungu atau biru. Keduanya itu mencakar-cakar bumi dengan anyab, itu taring-taringnya. Wayato'ani fi syu'urihima, bahkan juga menginjak ya menginjak bumi ini dengan rambut-rambutnya. Aswatuhuma karrotil qasifi, suara kedua malaikat ini seperti halilintar. Ar-ra'd itu beledek ya, halilintar yang qasif, yang meledak, yang menggelegar. Wa absaruha kal barqil khotifi, pandangan mata, sorot matanya itu seperti kilat yang menyambar. Jadi sangat terang ya, sangat menyilaukan. Nah, faqala Umar, ketika itu Umar menjawab pertanyaan Nabi ini ya, kamu nanti ketemu malaikat yang begini-begini, menyeramkan pokoknya. Nah, Umar itu cerdas ini ya, dia tanya, ya Rasulullah, amai akli wa ana alama ana alil yaumah. Wahai Rasul, apakah saat itu ketika di barzah itu, ketika dihadapi oleh 2 malaikat itu, apakah saya masih punya kesadaran? Akli itu masih berakal seperti sekarang ini. Wa ana alama ana alaih al yauma, seperti saat ini. Nabi tanya sama saya, ini kan saya bisa mendengar, memahami pertanyaan Nabi dan saya bisa menjawab. Nabi, besok kalau saya sudah di kuburan itu apa seperti ini? Maksudnya seperti sekarang ini saya bisa memahami. Qala na'am. Nah, ini kata Nabi, ya seperti hidup sekarang ini. Kamu tahu, kamu bisa melihat malaikat yang serem itu. Akhirnya qala, maka Umar menjawab, idzan akfi kahuma biidznillahi ta'ala. Nah, nanti Umar itu gampang lah kalau begitu ya, gini aja Nabi, akfi kahuma, saya mengandalkan panjenengan Nabi. Jadi akfika itu Nabi dipakai sebagai pelindungnya. Saya merasa cukup dengan engkau wahai Rasul, huma, terhadap untuk menghadapi 2 malaikat itu. Biidznillah, atas izin Allah. Nah, jadi para sahabat itu memang luar biasa ya cerdasnya nih. Ini ada ada peluang. Ditanya Nabi seperti itu, loh Nabi kan punya syafaat. Kan sudah cerita Nabi itu bisa membela umatnya. Saya kan bersama Nabi selama ini. Saya mengandalkan engkau wahai Nabi. Saya tidak jamin saya bisa apa-apa, tapi kalau engkau Nabi pasti kan bisa. Nah, ternyata dijawab oleh Nabi ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Umara lamu waffaqun. Nah, pinter kamu Umar, kamunya gitu ya. Kamu ini kok pinter mengandalkan Nabi. Nah, artinya apa ya? Bukan hanya mengandalkan gitu ya, mematuhi sepenuhnya tuntunan ajaran Nabi, mengamalkan penuh apapun yang dicontohkan Nabi, itu maksudnya mengandalkan Nabi. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku, faktanya kan begitu. Umar itu tidak ada satupun ucapan, pendapat, perilaku yang tidak mencontoh Nabi, yang tidak mengikuti arahan, tuntunan dan ajaran dari Nabi. Maka itu yang dimaksud akfi kahuma. Jadi menghadapi seperti itu ya, saya mengandalkan apa yang telah baginda ajarkan pada kami, itu maksudnya akfi kahuma. Wah, kata Nabi, pinter kamu.
bahwa Umar sungguh telah mendapat taufik, jadi la muwaffaqun, telah mendapat taufik, mendapat petunjuk, mendapat pertolongan ke arah yang benar dari Allah. Nah, ini tentu dialog ini juga bagian dari tasyri' namanya ya, ajaran syariat untuk kita semua. Seperti itulah yang akan kita alami di kuburan nanti. Seperti itulah cara kamu mengatasi. Bagaimana? Ya ikuti apa yang sudah diajarkan Nabi ini. Maksudnya begitu. Qala wa haddatsani Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadhi isnad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yamutu illa walahu khuwarun. Tidaklah satupun mayit yang telah meninggal kecuali dia itu khuwar, itu mendengkur, ngorok atau suara-suara gitu. Yasma'uhu kullu dabbatin, ini penegasan Nabi tadi. Seluruh dabbah, seluruh makhluk melata, seluruh hewan gitu ya. Itu mendengar itu. Indahu ilal insan, ini kecuali manusia. Jadi seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburan itu mendengar semua. Ini maksudnya khuwarun ya dengkuran atau apa namanya? Keluhan, jeritan bisa juga. Jadi termasuk yang berteriak karena dipukuli. Nah, itu dabbah yang ada di sekitar itu mendengar semua kecuali manusia. Falau sami'ahu lasoiko, ini kata Nabi, kalau saja manusia mendengar itu pasti pingsan. Jadi untung kita ini tidak diperdengarkan oleh Allah ya apa yang terjadi di kuburan. Kalau diperdengarkan seperti hewan-hewan itu pasti kamu pingsan, sudah nggak mau makan lagi gitu. Nah, fa idzan talaqa bihi ila qabri fa in kana sholihan qala ajiluni. Nah, apabila intalaqa bi ila qabri, apabila manusia ini yang masih hidup intalaqa mengantar atau memberangkatkan bihi dengan mayit itu. Jadi orang yang meninggal itu kan kita antar, kita pikul, kita antarkan ke sana. Fa in kana sholihan, kalau memang mayit itu orang baik, dia mengatakan ajilu bi lau ta'lamuna ma amami minal khair la ajjaltumuni. Jadi sebenarnya mayit itu bicara tapi kita nggak dengar. Kalau dengar mungkin kita lari semua ya. Loh, mayit itu ngomong kan itu. Tentu enggak, tapi bicara mayit itu cuman dengan bahasa rohani ya. Jadi dia katakan ajilu bi, segerakan, ayo cepat berangkat, jangan lama-lama. Lau ta'lamuna, kalau kalian tahu ma amami, apa yang ada di depan saya, di depan si mayit ini, mayit yang mukmin tentunya, yang solih, minal khair, berupa kebaikan, la ajjaltumuni, pasti kamu akan menyegerakan. Ini sudah banyak ya keterangan si sebelumnya itu. Wa in kana ghairu dzalik. Nah, tetapi kalau mayit ini tidak seperti itu, maksudnya tidak solih, mayit yang jelek ya, kafir atau munafik atau tadi banyak dosa, qala la ta'jalu bi lau ta'lamuna man taqaddamuna atau man tuqaddimuna lahu minasyarri lama ajaltumuni. Jadi ini mayit jelek juga mengatakan jangan cepat-cepat, jangan dulu, jangan berangkat. Kalau perlu tidak usah diberangkatkan. Kalau saja kalian tahu apa yang sedang saya hadapi, jadi man taqaddamuna man tuqaddimuna lahu, apa yang sedang dihadapkan kepada mayit ini, minasyarri, berupa hal yang buruk, yang jelek, lama ajaltumuni, pasti kamu tidak akan menyegerakan saya. Jadi kalau mayit itu baik, ingin disegerakan. Kalau mayit jelek itu tidak mau sebenarnya, tapi ya tidak mungkin. Kalau kata Nabi ya segerakan, mayit baik maupun mayit jelek segerakan dikubur, jangan lama-lama. Karena kalau mayit itu baik, dia akan segera mendapat tempat lebih baik dibanding dunia. Kalau mayit itu jelek, tidak lama-lama, kejelekan ada di tempatmu, segera masukkan ke sana saja. Bagi yang hidup lebih baik, yang jelek juga segera dimasukkan. Tapi dia tidak mau tadi sebenarnya itu. Nah, faida wuriya fi qabri, apabila sudah ditutup, sudah dikubur maksudnya, di kuburannya, atahu malakani aswadani azraqani, sama tadi ya, maka datanglah dua malaikat yang hitam, matanya ungu gitu. Fayatianihi mingki bali roksih. Nah, malaikat ini datang mula-mula dari arah kepala.
Nah, kalau di Indonesia ini dari utara ya, karena kepalanya pasti di utara. Maka fatakulu sholatuh, ternyata kalau mayit ini solih tadi, ya ahli sholat, sholatnya menjaga kepalanya mayit ini. Sholatnya mengatakan, la tu'ti min qibali, mungkar nakir, kamu nggak boleh lewat sini. Farubba lailatin qad bata fiha sahiron hadron min hadal madja'i. Nah, maka sholat akan menjadi penghalang mungkar nakir dari arah kepala. Mungkar nakir, kamu nggak bisa datang dari sini. Mayit ini bermalam-malam, jadi lailatan, jadi farubba lailatin, banyak malam dia ini sholat. Bata itu semalaman, dia sahiron, melean kalau bahasa kita ya, tidak tidur untuk sholat maksudnya, bukan melean main gapli ya, melean sholat. Hadaron min hadal madja'i, karena dia takut untuk saat ini tempat berbaringnya sekarang ini ketika di kuburan. Nah, akhirnya mungkin tidak bisa datang dari arah kepala. Maka fayu'ti min qibali rijlai, datang dari arah kakinya, dari arah selatan kalau di sini. Fayaji'u birrul walidain. Nah, mayit ini berbakti pada kedua orang tuanya, maka di kakinya dijaga oleh birrul walidnya ini. Fayaqula, mengatakan la yu'ti min kibalina, kamu tidak bisa datang dari sini. Faqad kana yamshi wa yantasibu alaina hadaron li hadal madja'i. Mayit ini dulu biasa jalan, maksudnya untuk birrul walid. Yantasibu, menyusah payahkan badannya, alaina, kepada kami, hadaron li hadal madjama, karena mereka khawatir, mereka takut untuk menghadapi saat ini ketika dibaringkan di kuburan. Maka fayu'ti min qibali yamini, mungkar nakir datang dari arah kanan. Arah kanan itu berarti dari bawah ya, karena miring. Kalau telentang ya dari arah barat. Fayu'ti min qibali yamini fatakulu shadaqatuh. Nah, sedekahnya, zakat-zakatnya itu berjaga di sisi kanan dari mayit. Mengatakan la tu'ti min qibali faqad kana tasaddaqu bi hadron li hadzal madja'i. Kamu tidak bisa datang dari sini. Dia dulu sudah bersedekah, jadi qad kana tasaddaqu bi, dia dulu bersedekah dengan saya ini sedekahnya. Dia dulu bersedekah karena takut untuk menghadapi saat ini. Fayu'ti min qibali shimali, datang dari arah kiri. Fayaqulu saumuhu, nah puasanya, karena mayit ini dulu ahli puasa. Puasa mengatakan la yu'ti min qibali faqad kana yadma'u wa yaju'u hadron li hadzal madja'i. Kamu tidak bisa dari sini. Dulu dia sering kehausan, kelaparan, maksudnya berpuasa karena takut untuk menghadapi hari ini. Maka fayuqadhu, karena seluruh sisi tadi itu, seluruh sisi badannya dijaga. Di kepala ada sholatnya, di kaki ada birrul walidnya, di kanan ada sodakohnya, zakatnya, di kiri ada puasanya. Maka dia dibangunkan, jadi yuqadhu, dibangunkan oleh malaikat tadi. Kama yuqadhu an-naimu, seperti orang yang tidur itu. Jadi tidak ditanya, tapi dibangunkan dengan lembut. Fayuqalu lahu, nah, maka dikatakan ini dalam versi lain tadi ya, dikatakan pada mayit ini, ara'aita hadzal rajul alladzi kana yaqulu ma yaqul. Jadi malaikat hanya menunjukkan sosok Nabi Muhammad itu. Bangun-bangun, dibangunkan. Kamu kenal orang ini? Alladzi kana yaqulu ma yaqul, yang telah mengatakan sesuatu, maksudnya mengajarkan ya ajaran ini. Alama kunta minhu, yang selama ini kamu lakukan ya, kamu sholat, kamu bersedekah, kamu birrul walid, kamu puasa. Itu kan kata orang ini, maksudnya Nabi Muhammad. Fayaqulu man huwa, ternyata masih tanya ini. Dan mayit tanya, siapa beliau ini? Fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Muhammad. Fayaqul, maka mayit menjawab, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud tadi qauli sabiti ya, karena sejak di dunia kalau kita ini setiap tahiyat kan membaca ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita hanya sholat fardu saja, maka 9 kali tiap hari kita ucap ini. Masa lupa gitu. Kecuali sholatnya lupa ya.
nggak paham ya, sholatnya anak TK itu hanya apal itu kira-kira ya lupa. Tapi tentu kalau sholat yang dengan penuh penghayatan itu sudah cukup. Maka ketika ditunjukkan sosoknya, asyhadu, saya bersaksi beliau ini utusan Allah. Karena diberitahu huwa Muhammadun, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayakulani, maka kedua malaikat ini mengatakan lahu pada mayit, ishta mu'minan wa mutta mu'minan fayufsahu lahu fi qabrih. Ya sudah, kamu dulu selama hidup sudah menjadi seorang mukmin, sampai mati pun kamu masih membawa iman itu, maka diluaskan kuburannya. Jadi yufsahu lahu fi qabrih wa yansyuru min kulli karamatillah, atau wayun syaru, sama kalau yufsahu ya yunsyaru, maka dilimpahkan, maka nasyaru itu dicurahkan dalam jumlah banyak, min kulli karamatillah ta'ala, dari segala macam kemurahan-kemurahan dari Allah, pemberian-pemberian Allah, Masya Allah, yang hanya Allah yang tahu, sesuai dengan kehendaknya maksudnya. Jadi kalau dulu pernah ada keterangan luasnya kuburan orang soleh itu, orang mukmin itu 30 dhira, ya, 30 apa 60 dulu? 30 ya. 30 dhira itu berapa? Ya sekitar 15 meter. Oh kurang 60, bukan 30 ya. 60 dhira. Jadi luasnya 30 meter persegi. Kira-kira seluas masjid ini untuk satu orang. Loh kan 1 kali 2 meter itu. Ya secara fisik. Tapi orang ini merasakan kuburan itu luas tadi itu. Dia ditemani oleh sholatnya, sedekahnya, zakatnya, silaturahimnya, birrul walidnya, itu semua di situ, dan tampak sebagai sosok yang menyenangkan gitu ya. Anis itu penghibur ketika di kuburan itu. Nah maka fanas alo, ini penutup dari penulis ya, dengan berbagai informasi Rasulullah tadi, beberapa firman Allah yang dikutip oleh beberapa ulama penulis. Maka ini penulis Syekh Nasr mengatakan fanas alullah at-taufiq wal ismata, kita mohon kepada Allah at-taufiq, pertolongan. Jadi taufik itu bimbingan, petunjuk ke arah yang benar. Jadi wifqun itu petunjuk yang benar, wal isma, dan keterjagaan. Wa ayyu'idana minal ahwa ad-dhallah al-mudillah, dan kita mohon juga kepada Allah. Jadi wa nas'alullah ayyu'idana, agar Allah melindungi kita minal ahwa'id dhallah, dari perilaku-perilaku yang sesat, al-mudillah, yang menyesatkan juga, wa minal ghaflah, dan dari lalai, dari lupa, wa ayyu'idana min adzabil qabr, dan kita juga mohon kepada Allah agar kita dijaga, diselamatkan, dihindarkan dari azab kubur. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu minhu, karena memang Nabi juga mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur itu. Nah, bayangkan Nabi ya, Nabi itu orang yang pasti selamat, karena pasti tidak punya kesalahan, tidak ada alasan untuk diazab Nabi itu. Tapi Nabi masih berdoa ini ya, karena tujuannya sebagai uswah tadi ya, sebagai ajaran kepada kita. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur sebagaimana Nabi mengajari kita. Itu seperti kalau dalam akhir tahiyat itu kan, setelah baca sholawat innaka hamidum majid, yang diajarkan Nabi, mintalah perlindungan, Allahumma a'idna min adzabil qabri wa adzabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apalagi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini kan tadi ucapan yang mantap itu, tetap kita minta kepada Allah setiap sholat, jangan sampai kita lupa. Ini minal ghaflah tadi, karena bisa saja lupa. Maka terus menerus kita minta sebagaimana Nabi mengajari kita agar minta kepada Allah. Wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, Ibu Aisyah pernah cerita, kuntu lam a'lamu bi adzabil qabr. Biasa cerita bahwa saya ini tidak pernah tahu bagaimana azab kubur itu. Artinya tidak sering ya. Mungkin pas Nabi menceritakan ini di para sahabat, tapi tidak di rumah. Ibu Aisyah belum tahu. Saya tidak pernah tahu apa itu azab kubur. Hatta dakhalat alayya yahudiyatun, sehingga satu ketika ada
seorang tamu Yahudi, tamu perempuan Yahudiyah itu. Seorang Yahudi perempuan datang kepada saya, fasa'altu syai'an. Saya bertanya sesuatu tentang sesuatu ya kepada Yahudi perempuan karena dia pasti sudah baca Taurat ya, seperti orang Yahudi umumnya. Fa'ataituha, maka saya memberi sesuatu kepadanya. Faqalat, nah setelah saya tanya-tanya kemudian saya beri hadiah entah apa kurma atau apa begitu atau makanan, maka orang Yahudi perempuan ini mengatakan a'adzakallah min adzabil qabri. Jadi Yahudi itu juga tahu terima kasih ya. Ketika diberi sesuatu oleh Ibu Aisyah dia katakan mudah-mudahan Allah menyelamatkan engkau a'adzaki, maaflah perempuan ini, a'adzakillah min adzabil qabr, mudah-mudahan sampean diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Maka fadonantu anna qaulaha min abatil yahud, karena dia ini Yahudi, kata Ibu Aisyah saya itu tidak percaya, saya kira itu hanya qauliha. Jadi donan itu saya menyangka ucapannya ini abatil yahud, hanya ucapan Yahudi yang batil yang tidak benar. Jadi waktu itu masih belum percaya. Hatta dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai setelah itu mungkin orang ini sudah pulang lalu Nabi datang. Fadzakartu lahu dzalik. Maka saya ceritakan kata-kata si perempuan Yahudi tadi kepada Nabi. Nabi, tadi itu ada orang Yahudi perempuan ke sini. Saya tanya-tanya macam-macam sampai akhirnya dia mendoakan saya agar diselamatkan dari azab kubur. Saya kira itu hanya kata-kata si Yahudi yang mungkin enggak benar gitu. Maka ternyata fakhbaroni, kemudian Nabi mengatakan pada saya anna adzabal qabri haqqun. Ini kata Nabi. Jadi Nabi membenarkan kata-kata perempuan Yahudi itu. Betul itu, ada azab kubur itu. Nah, jadi inilah yang kemudian Ibu Aisyah menjadi tahu. Jadi ada azab kubur itu. Jadi tapi prosesnya melalui si Yahudi tadi, orang perempuan Yahudi yang datang. Maka fal wajibu ala kulli muslim ayasta'idza billah ta'ala min adzabil qabr. Maka wajiblah bagi setiap orang Islam agar memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur itu. Wa yasta'idza lil qabri bil amali sholihah, dan hendaknya membuat persiapan, yasta'idza itu berbekal, lil qabri untuk masuk ke kuburan nanti, bil amali sholihah dengan amal-amal yang baik. Sholih itu yang patut, yang sesuai dengan tuntunan, aturan, ajaran dari Allah melalui Rasulnya. Qabla yadkhula fihi, sebelum masuk ke sana. Jadi sekarang ini ketika kita masih belum masuk, sekaranglah kita harus isti'dad namanya, membuat bekal, membuat persiapan-persiapan. Fa innahu qad sahala 'alail amru ma dama fid dunya, ini sesungguhnya sungguh mudah baginya al-amru, urusan ini atau menyiapkan bekal ini selama di dunia. Ya sekarang ini saatnya. Fa idza dakhala al-qabra fa inna tamanna ayyudana lahu bi hasanatin wahidatin fala yu'dana lahu. Nah, ini cerita ya, sesungguhnya ini dari penulis ya, Syekh Nasr bin Muhammad. Maka hendaknya seorang muslim sejak di dunia ini sungguh minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, sekaligus tadi menyiapkan dengan amal-amal sholih. Sekarang ini kita diberi kemampuan oleh Allah bisa melakukan itu ya, bisa menyiapkan itu. Sebab sesungguhnya nanti kalau sudah masuk kuburan itu, banyak orang di kuburan itu minta ya tamanna, berharap, tapi ini harapan yang tidak mungkin. Taman itu harapan kosong ya, karena tidak mungkin terjadi. Agar diberi izin untuk melakukan satu kebaikan saja, tapi fala yu'dzana, tidak mungkin, tidak bisa, tidak diizinkan lagi. Sampai nanti ada itu ya. Faya beko fi hasrotin wa nadamah, sehingga dia akan tinggal dalam penyesalan ya, sama nadama juga penyesalan, getun ya. Maka fayam bagil akil ayatafakkara fi amril mauta, sepatutnya orang-orang berakal sehat ya, kalau memang kita berakal sehat, selalulah memikirkan tentang kematian itu. Fa innal mauta yatamannauna ayyudana lahum, ini bi ayyu sallu rakaataini, di antara ya keinginan harapan orang yang sudah mati itu, seandainya boleh saya ingin sholat dulu 2 rakaat saja, karena tahu pentingnya sholat tadi itu.
Sholat itu kalau betul dan bagus tadi menjaga di kepala. Kalau enggak itu enggak punya penjaga di kepalanya tadi. Au yu'dana lahum ayaqulu marratan la ilaha illallah, atau sekedar mengucap kalimat tauhid sekali saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Au yu'dana lahum bitasbihatin wahidah, bahkan sampai kalau ndak boleh ini ndak boleh itu, sudahlah mengucap tasbih satu kali saja yang diterima oleh Allah lalu diberi dicatat sebagai kebaikan. Ternyata fala yu'dana lahum, tidak diizinkan lagi. Maka fayata'ajjabuna minal ahya annahum yudayyi'una ayyamahum minal ghafla wal batalah. Maka sungguh satu yang mengagumkan, mengherankan. Jadi yata'ajjabun, orang yang hidup ya termasuk kita ini, yudayyi'una ayyamahum, menyia-nyiakan hari-hari yang dilewati, tidak bertasbih, tidak beramal, tidak ini, malah dangdutan, cangkruk dan sebagainya, itu hangout yang enggak jelas itu kadang-kadang semalaman ya. Di kafe-kafe itu kan banyak begitu, nganggur, waktunya habis untuk hal yang enggak jelas, padahal dia bisa bertasbih. Besok minta satu tasbih aja enggak bisa ya, di kuburan. Maka sungguh aneh kalau orang masih hidup kok hidup dalam kelalaian. Al-batola itu nganggur, hidup yang kosong, tidak diisi dengan tadi a'malis sholihah. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita ya, sungguh memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini, mengisi dengan isti'adat, persiapan-persiapan menghadapi ketika nanti kita sudah masuk di kuburan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.